Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memeriksa 8 saksi terkait kasus suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jawa Timur atau Jatim. Agenda pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pembahasan aturan dan proses distribusi. Saksi-saksi tersebut merupakan anggota DPRD Jawa Timur. Begitu pula menurut data KPK, sepanjang tahun kedua pandemi COVID-19, kasus korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD serta swasta. Pertanyaan yang perlu dikemukakan yaitu siapa yang harus mengontrol DPR tersebut? Penyebutan DPR dalam hal ini berarti juga termasuk DPRD. Mengapa harus dikontrol? Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka yang memiliki otoritas untuk mengontrol Dewan Perwakilan Rakyat adalah rakyat atau masyarakat itu. Timbul pertanyaan berikutnya, mengapa DPR harus dikontrol? DPR harus dikontrol sebab pertama, DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945 untuk mewakili dan meneruskan aspirasi rakyat. Untuk menjamin keterwakilan dan proses aspirasi tersebut, maka DPR harus dikontrol. Kedua, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara kita. Untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka DPR harus dikontrol. Terpulang dari itu semuanya, kondisi kerja berupa fasilitas yang diperoleh dan kebebasan yang amat mewarnai proses informasi untuk demokrasi berpeluang memfasilitasi kiprah dan kinerja DPR secara internal dan eksternal. Fasilitas kredit kendaraan, rumah dinas, dan fasilitas perjalanan, serta ruang kerja yang amat memadai seharusnya mampu memberikan rangsangan untuk bekerja sungguh-sungguh bagi anggota dewan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kebebasan anggota dewan untuk melakukan manuver politik dengan jaminan hukum serta mekanisme sosial politik yang berlaku
memberikan kesempatan kepada anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan cita-cita kebenaran dan keadilan. Tantangan DPR saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran dan kinerja yang mereka emban untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dengan tuntutan agenda reformasi. Apakah struktur DPR dan kultur anggota dapat mendukung atau menghambat kinerja DPR tersebut? Ini merupakan persoalan yang sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan luas atau debatable. Selain DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20A ayat 1 UUD 1945, DPR juga mempunyai hak. Hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan pasal 20A ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian hak angket yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau terhadap dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kita masih ingat bagaimana DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam kasus skandal pemberian dana talangan senilai 6,7 triliun rupiah ke Bank Senturi. Penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut dirasakan ada upaya skandal Bank Senturi itu dipedieskan. Diharapkan kepada DPR, khususnya fraksi-fraksi, jangan terlalu banyak bergumul dengan
retorika, dan pernyataan. Apakah fraksi itu? Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan haknya. Fraksi dibentuk oleh anggota partai politik hasil pemilihan umum. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan anggota dari 2 atau lebih partai politik hasil pemilihan umum, atau bergabung dengan fraksi hasil pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Setiap anggota harus menjadi salah satu fraksi. Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing. Aspirasi masyarakat. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan keharusan bagi anggota dewan. Suara masyarakat sangat penting sebagai kebutuhan nyata di masyarakat, sehingga aspirasi itu harus diperjuangkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Perlunya juga mendukung terwujudnya parlemen modern dengan memanfaatkan teknologi dan memudahkan akses informasi terhadap masyarakat melalui penggunaan sosial media, sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi pekerjaan anggota dewan di parlemen. Last but not least, DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.